Halo kawan-kawan semua, kembali lagi bersama saya di channel Investor Logis. Kali ini kita akan coba membahas saham lagi. Nah, sebelum itu, untuk kawan-kawan yang belum subscribe channel ini, silakan bantu untuk subscribe ya kawan-kawan. Terima kasih. Nah, kali ini kita akan coba membahas kenapa IHSG semalam jatuhnya parah banget nih. Ya kan, merah semalam sampai berapa persen tuh, 0,1% sampai 1%, 1% lebih tanggal 9 Januari. Nah, ini dia udah agak pulih hijau ya kan. Jadi tapi dia keluar dari poin psikologis tinggi terbarunya di 7.300-an. Kalau 7.200-an ini dia kembali ke eh, indeks tertinggi di rekor tahun 2022 ya kan. Cuman ini kenapa jadi 7.200 lagi, karena semalam dia turun 1% lebih tuh, cukup parah itu ya. Kalau udah IHSG turun 1% tuh berarti ada saham-saham besar yang turun besar, atau semua saham memang lagi merah gitu. Nah, di sini saya akan coba mengamati saham-saham dari Pak Prajogo Pangestu atau Barito Group lah kita bilangnya. Nah, semalam ini kan turun parah banget nih, sampai 18% BRPT ini turun semalam. Nah, BRPT ini adalah perusahaan induknya dari anak-anak perusahaan dari Barito Group. Contohnya brand, ya kan, brand. Nah, brand ini kan anak usahanya BRPT, brand. Nah, brand ini semalam rontok juga 20%-an lebih kawan-kawan. Kemudian ada lagi Barito Group itu TPIA. TPIA juga semalam rontok, ya kan? 30%-an. Cuan. Cuan lagi kena suspend nih. Selamat aja deh nih. Kalau nggak kena suspend ini jatuh juga ini saya kira. Saya kira nanti kalau suspendnya dibuka harga sahamnya jatuh juga ya. Nah, dari keempat saham BRPT, Brand, kemudian TPIA sama Cuan, Cuan lagi suspend ya. Nah, BRPT, Brand sama TPIA jatuh dalam sekali ya. BRPT 18%, Brand 25%. Hari ini cukup naik dia ya. TPIA. TPIA semalam turun sekitar 30%. Nah, jadi indeks kita ini kan di poin dari seluruh saham-saham ini lah ya kan. Nah, TPIA, BRPT sama Brand itu adalah saham yang punya pengaruh cukup besar di indeks harga saham kita ini. Kenapa? Karena poinnya besar sekali. Kenapa poinnya besar? Karena market kapitalnya besar. Market kapitalnya besar kenapa? Karena harga sahamnya mahal sekali, kawan-kawan. Kalian lihat ini, market kapital dari TPIA ini adalah 346 triliun, ya kan? Coba kita hitung ya, market capital dari TPIA 346 triliun. Kemudian BRPT. Ini setelah harga sahamnya jatuh semalam ya. Memang harga sahamnya hari ini agak naik, nanti saya jelaskan lagi. Nah, BRPT market cap-nya 104 triliun. Market cap ini adalah total seluruh jumlah lembar saham beredar dikalikan dengan harga sahamnya per hari ini gitu kan. Nah, market cap BRPT per hari ini adalah 104,5 triliun. Kita tambahkan 104,5. Tambah lagi sama brand. Brand market cap-nya berapa? Nah, 759 triliun. Bayangkan, 759,2. Nah, jadi dari market cap 3 saham aja dari BRPT, Brand sama Cuan, sama TPIA sudah 1.209 triliun, kawan-kawan. 1.209 triliun. Nah, sementara berdasarkan data terakhir
market cap IHSG ditutup itu di 11.200-an triliun. Sedangkan ini market cap baru 3 saham udah 1.200-an triliun. Jadi 10% market cap IHSG itu ada di Barito Group. Kalian bayangkan gitu, seberapa besar power Barito Group untuk IHSG ini. 10%-nya poinnya itu di Barito Group. Belum lagi kita hitung cuan nih, karena cuan lagi disuspend kan. Nah, jadi ketika saham-saham dari Barito Group ini seperti brand ini turun 25% dalam sehari, nah otomatis akan berpengaruh sama IHSG langsung. Kenapa? Karena besar sekali market capitalnya gitu. 3 saham ini. Sehingga ketika mereka turun banyak, IHSG-nya jatuh. Padahal kalau kalian lihat harga-harga saham misalnya Bank BC, saham-saham perbankan, keempat bank besar ini kan besar juga indeksnya, seperti Bank BCA, BRI, Mandiri sama BNI kan besar juga indeksnya karena besar juga market capitalnya kan. Kemudian dari sektor batubara ada Adro, misalnya ITMG, PTBA, eh, sama saham-saham energi lainnya lah. Itu kan besar-besar juga market capitalnya. Ada Astra, nah UNTR. Nah, itu kan sebetulnya harga saham mereka cenderung stabil biasa aja ya. Cuman kenapa sampai semalam tuh pada 9 Januari itu IHSG-nya sampai jatuh 1% gitu. Ya itu tadi karena saham-saham dari Barito Group ini memegang market kapital yang cukup besar sehingga indeks poinnya besar. Nanti saya kasih tunjuk datanya. Saya kemarin ada baca di koran kontan update-nya. Bahwasanya market kapital Barito Group ini sama sesuai yang kayak kita hitung. Sekitar 10% lebih, 10 sampai 11% mungkin. Market kapitalnya dari IHSG ini. Jadi ketika harga saham mereka jatuh, turun sampai 18%, 20%, itu kan market kapitalnya turun. Nah, kalau market kapitalnya turun, maka itu berpengaruh sama indeks harga saham gabungan kita gitu. Besar sekali poin pergerakan dari brand itu. Itu kan sampai sempat saham market kapital terbesar kan geser BBCA yang bertahun-tahun ada di posisinya dan mengumpulkan itu dengan eh, usaha yang besar, menjaga reputasi bertahun-tahun, tiba-tiba brand hadir dan mengalahkannya. Nah, itu sesuatu hal yang kita bilang eh, dicapai mudah, diturunkan juga mudah gitu. Karena nggak ada value-nya gitu. Maksud value-nya itu bobot aslinya nggak ada gitu. Nilai imajiner yang ada. Nah, misalnya gini ya. Kalau misalnya brand jadi sampai ke 7.000 8.000-an kemarin, itu kan nilai spekulasi, bukan nilai bobot aslinya memang ada segitu asetnya, bukan. Tapi kalau kalian lihat Bank BCA, Bank Mandiri, asetnya sampai 2.000 triliun, 1.000 triliun lebih. Jadi bobot kemahalan harga sahamnya, kemahalan market kapitalnya, ada dasarnya gitu. Kalau misalnya kita lihat ya brand ini, market kapitalnya 759,2 triliun kan. Nah, kita lihat berapa asetnya. Kita lihat misalnya ini. Nah, kita lihat di sini total aset lancarnya 9,8 triliun. Total aset 53 triliun. Nah, aset 53 triliun, harga saham dihargai dengan market capital 759 triliun. Terlalu nggak logis kawan-kawan. Terlalu tinggi sekali nilai imajinernya. Terlalu tinggi sekali nilai imajinasinya gitu. Kalau misalnya kita bandingkan sama misalnya BBCA. Ini kan wonderful company, harga sahamnya juga mahal kan. Kita lihat berapa market cap BBCA ya. Nah, market cap BBCA ini adalah 1.177 triliun ya kan. Kita lihat berapa aset dari BBCA. Aset-aset. Nah, asetnya 1.381 triliun. Jadi asetnya bahkan lebih besar daripada market kapitalnya 1.381 berbanding dengan
1177. Gitu kawan-kawan. Jadi logis dia harga sahamnya mahal karena memang wonderful company-nya didukung eh, value atau bobot dasar yang jelas gitu. Kalau brand BRPT, TPIA, market kapitalnya mahal sekali, tapi asetnya cuma sekian triliun gitu. Misalnya coba kita lihat BRPT ya, induknya ya. Nah, kita bukan mau menilai saham-saham BRPT atau Barito Group itu nggak bagus. Saya akui bisnisnya bagus, lancar jalan kok, lancar. Cuman nilai imajinernya terlalu tinggi dispekulasikan sama para trader dan scalper gitu aja. Kalau bisnisnya ya bagus-bagus aja saya kira. Nah, misalnya Barito, BRPT, market kapitalnya 104,5 triliun ya. Kita lihat berapa asetnya. Aset. Nah, asetnya 146,7 triliun. Jadi nggak apa-apa ya kan. Normal induknya BRPT-nya. Karena asetnya 146 triliun, market kapitalnya 104 triliun. Oke, nggak apa-apa. Karena pun ini mungkin udah jatuh harga sahamnya kan. Kalau sebelum jatuh saya kira masih di atas juga, tapi nggak apa-apa lah. Masih beda-bedanya tipis sekali. Tapi coba kita ke TPIA. Nah, TPIA ini berapa market kapitalnya? Ini setelah jatuh bahkan ya. Market kapitalnya 346 triliun. Berapa asetnya? Nah, asetnya cuma 77 triliun. Tetapi market kapitalnya 346 triliun. Itu kan jauh sekali gapnya kawan-kawan. Ini belum dikurangi sama hutang ya, liabilitas ya. Masih total aset aja gitu. Kita lihat 77 triliun. Jauh sekali gapnya sama 346 triliun kan. Tambah lagi tadi brand. Tambah lagi misalnya nanti kita perkirakan lagi cuan. Yang udah disuspend nih. Berapa market capital cuan? 150,9 triliun. Berapa total asetnya? Hanya 2,2 triliun kawan-kawan. Aset 2,2 triliun, harga saham dihargai semahal sampai nilainya 150,9 triliun. Nggak logis. Tetapi ya mau gimana lagi? Itulah kalau saham sudah ketinggian dispekulasikan. Ya ujung-ujungnya kalau pecah bubble-nya itu pasti akan turunnya tajam kali kawan-kawan. Karena nggak didukung bobot value yang jelas. Kalau BCA misalnya, kalian nggak mungkin juga kalau BBCA itu dimainkan bandar. Siapa orang punya 1000 sekian triliun? Nggak mungkin itu. Jadi dia kalau bergerak naik pun perlahan-lahan memang karena fundamentalnya naik gitu, labanya naik gitu. Nah, kalau BBCA misalnya naik nih sampai market cap 1.500 triliunan ya kan. Tadi kita lihat asetnya 1.300 triliun ya. Itu kuartal 3 ya, belum nanti update lagi tambah lagi. Jadi masih ada dia daya logisnya gitu. Itu kenapa kalau saham-saham wonderful company ketika kayak COVID kemarin jatuh, recover-nya cepat dia gitu. Karena memang bobotnya jelas didukung sama nilai value yang jelas gitu. Nah, oke kawan-kawan itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kenapa IHSG kita jatuh sampai 1% lebih ketika ketiga saham atau saham-saham dari Barito Group jatuh. Itu alasannya. Oke, semoga bisa bermanfaat dan terima kasih. Halo kawan-kawan semua, untuk kamu yang belum mengetahui tentang investasi saham sama sekali, alias dari nol, tetapi ingin menjadi tahu dan membutuhkan bimbingan pengetahuan, di sini saya sudah menuliskan e-book yang dapat membantu kamu untuk memahami tentang investasi saham dan langsung praktek menjadi investor saham. Untuk kalian yang berminat, silakan hubungi WhatsApp di bawah ini ya. Untuk kamu yang sudah paham tentang dasar-dasar investasi saham, tetapi belum memiliki teknik analisa dan pemahaman untuk menciptakan portofolio investasi saham yang santai tetapi menguntungkan dan membutuhkan pengetahuan itu, di sini saya sudah menuliskan e-book untuk membantu kalian ya kawan.